Ini sudah mulai siang nih ya. Pasti udah mulai tengahnya udah mulai berat ya. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Umum DPP PTG Provinsi Indonesia. Juga di sini sudah hadir Bu Bendara, Bu Endang ya dari pengurus dari DPP. Yang kami hormati Bu Ketua DPD Provinsi Jambi beserta perangkatnya, pengurus juga Ketua DPC Provinsi Jambi, kabupaten kota, Bapak Ibu peserta ya, kakak-kakak saya, adik-adik ya, juga ada mahasiswa saya juga nih. Tapi kalau dari sini jadi adik biasanya. Ya, materi kami sebenarnya ini kami ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu ya. Tapi kalau sebelum ini biar semangat sedikit ya, biar kompak ya. Kita ya dulu lah ya. Ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ulangi lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Oke. Siapa kita? PT GMI. PT GMI amanah, profesional, manfaat. Ya, terima kasih. Halo. Halo, halo. Hai. Hai, hai. Halo, alhamdulillah. Berarti masih fokus ya. Alhamdulillah nih. Sebentar sedikit saja. Ya ini karena wajar ya. Sudah lama tidak bertemu, sekali bertemu di Mahligai 9 ya. Jadi banyak suaranya ngobrol dengan teman-teman ya. Tapi sambil ngobrol sambil dengar juga lah. Gitu ya. Saya maklumin ya, kita itu yang saya bilang tadi kemarin, silaturahmi dan menambah pengetahuan juga reuni kecil-kecilan. Nah, jadi habis ini bisa jalan-jalan nanti kemana begitu kan, karena sudah banyak perkembangan. Nah, oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, kakak kami. Nah, ini transformasi SDM ya, SDM kesehatan. Nah, seperti kita ketahui, pilar kelima itu memang peningkatan kualitas pendidikan, kualitas daripada SDM-nya. Kualitas di sini tentu dilihat dari apanya, dari pendidikannya, dari keterampilannya, begitu. Nah, mungkin di sinilah peran kami dari Poltekkes Kemenkes Jambi ya. Bagaimana kita meningkatkan pendidikan teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, sudah banyak ini yang sudah kuliah lagi ya. Jadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan pendidikan yaitu melaksanakan pendidikan D4 ya. Ini alhamdulillah nih Bapak Ibu di sini dosennya sejawat saya ya. Sudah banyak ya membantu teman-teman sejawat yang ingin kuliah dan memang benar tadi kata Pak Slamet ya. Sudah ada 73 orang mahasiswa RPL yang saat ini sudah berjalan nih. Sudah kurang lebih 2 bulan ya Pak Slamet ya. Nah itu sudah 2 bulan itu sudah selesai 2 mata kuliah. Nah bulan ini 2 mata kuliah lagi selesai. Nanti pas bulan keempat selesai semua 1 semester. Tepuk tangan dulu yang lagi kuliah. Ini salah satunya di sini ada Pak ini ya. Ya. Memang inilah upaya kita ya. Upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Walaupun apa? Harus ada pengorbanan di sana. Begitu. Tapi tidak apa-apa karena itu pendidikan itu adalah investasi kita. Investasi Bapak Ibu. Kita dihargai itu karena pendidikan Bapak Ibu. Teman-teman kita sudah jadi lurah, kemudian jadi kapus, ya, kepala puskesmas, jadi kabid. Mereka ini sudah pendidikan sudah lebih daripada pendidikan D3, sudah melewati semua, gitu. Tapi itulah ke apa kita tunjukkan identitas kita sebagai seorang terpegina mulut. Next, ya. Nah ini ya, ini sebenarnya program dari Pak Menteri Kesehatan ada 6 pilar dan kita berada di pilar kelima ya. Pilar pertama itu layanan kesehatan. Nah layanan kesehatan yang harus ditingkatkan. Kemudian layanan rujukan, juga layanan sistem ketahanan nasional, sistem ketahanan kesehatan. Nah ini terkait COVID kemarin. Next, ya. Nah ini ya. Nah, mengapa sebenarnya kebutuhan seorang TGM itu harus berpendidikan D4, Bapak Ibu? Ya,
ini terkait sebenarnya tuntutan dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang dulunya ya. Kalau sekarang sudah diganti menjadi Undang-Undang Kesehatan gitu. Nah, tuntutannya mengapa? Ada peningkatan SDM kita sesuai dengan pilar tadi, sesuai dengan kebijakan Pak Menteri Kesehatan. Makanya kita sebagai TGM ya, dari Diploma 3, dulunya SPRG, sekarang kan sudah harus D3 minimal dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Belum tentu tahun depan atau 2 tahun lagi ataupun 5 tahun lagi dituntut harus minimal pendidikan diploma 4 ataupun terapi gigi. Itu pasti akan ini ya. Seperti kata Pak Jaini, perubahan itu selalu ada. Ya, perubahan regulasi itu selalu ada dan inilah yang harus kita antisipasi. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah pendidikannya sudah D4, itu berarti teman-teman sejawat sudah mengantisipasi bila nanti ada perubahan terkait latar belakang pendidikan kita, Bapak Ibu. Nah, perlu kami sampaikan, sekarang saat ini sudah banyak sekali permintaan untuk kuliah ini. Permintaannya dari Palembang, dari Riau, Sumatera Barat. Nah, saya tidak ingin yang dari Provinsi Jambi itu tidak ada begitu. Harus diutamakan dulu dari Provinsi Jambi. Ya, jadi utamakan kami tetap dari Provinsi Jambi. Insya Allah tahun depan kita akan menerima dari Merangin, ya, Sarolangun, kemudian Bungo sama Tebo dan dari Kota Jambi. Nah, nanti tentu banyak sekali Bapak Ibu. Sebenarnya arahan Pak Direktur ini yang mahasiswa reguler yang tamatan D3 itu suruh masuk ke D4. Tapi saya masih tahan. Karena mengapa? Saya prioritaskan dulu teman-teman yang sudah senior, yang duluan, yang sudah lama D3 begitu. Apalagi yang sudah menjadi PNS begitu ya. Nah, jadi ini kebutuhannya. Mengapa kita kuliah? Karena ingin jenjang karir kita meningkat. Kalau kita hanya D3 itu nanti mentok di 3D, Pak Ibu. Ya, kalau sudah D4 ini buktinya nih, Bu Enita Ahmad, ya, sudah golongan 4B, 4C. Nah, 4C itu sudah sangat ini ya, dihargai benar dia apa nih, sering dipanggil sebagai CI ya, kadang suruh jadi asesor begitu ya. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu, terutama teman-teman sejawat kita yang muda, yang masih belum kuliah, silakanlah. Ya, hanya saya sekarang ini kita masih proses ini, Bu Ketua ya, lagi proses untuk tunjangan kita. Nah, tunjangan kita memang lama, itulah karena kita berubah-ubah regulasi ya. Ini tidak bisa kita salahkan pengurus pusat ya, tidak bisa juga kita salahkan ini ya. Memang aturan apa ataupun kebijakan dari pemerintah yang kadang harus kita terima ya dan harus kita bersabar. Makanya tunjangan untuk terapi gigi ahli itu sampai sekarang masih berproses gitu. Yang pasti kalau kita berpendidikan D4 berarti sudah menjadi TGM ahli Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa meningkatkan karirnya lebih tinggi. Lanjut ya, next ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini profil kami ya, profil program studi. Nah, ini aturan kita pertama kali berdiri tahun 2007 ya, tapi di Jambi 2000 ya 2007 pada saat itu ya. Memang pada saat itu saya ingat sekali ya, kita pertama membuka D4 gitu ya. Nah, itu angkatan pertama. Enggak salah Bu Enita juga angkatan pertama ya. Nah, ya. Semangat kita kuliah. Mengapa? Kita karena ingin mencari yang linier gitu. Ya. Dulu teman-teman tidak linier kenapa? Karena kuliah tidak ada. Yang satu linier itu. Nah, sekarang sudah ada yang linier. Nah, ini semua terus berjalan. Nah, perubahan-perubahan ini termasuk perubahan nama ya. Mulai dari keperawatan gigi, kemudian menjadi ya kesehatan gigi komunitas ya. Pertama kali 2009 kami bukanya, kemudian 2013 ya. Kemudian 2019 sudah ganti lagi nama. Ini lagi Kaprodinya Bu Rusmiati yang ada di sini ya. Nah, 2019 itu prodinya menjadi prodi terapi gigi Sarjana Terapan. Nah, ini perubahan kita. Next. Nah, ini visi misinya. Nah, menghasilkan sarjana terapan melaksanakan asuhan pada anak berkebutuhan khusus,
Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau kuliah, nanti ada kegiatan kita ke SLB. Mengapa anak berkebutuhan khusus? Karena kita ingin mencari peluang kerja bagi adik-adik kita, ya. Selama ini kita orientasinya kan ke sekolah dasar tuh, ya. Sekarang kita orientasinya ke anak berkebutuhan khusus. Mengapa? Karena anak berkebutuhan khusus itu ada upaya kita yang sekarang selama ini kurang diperhatikan, ya. Anak-anak berkebutuhan khusus ini kurang diperhatikan biasanya. Nah, biasanya setelah tamat itu peluang, mengapa menjadi peluang? Karena mereka bisa nanti membuka UKGS di SLB. Kemudian juga melakukan kegiatan home care, ya, kepada anak ke rumah gitu. Tapi tentu ya harus ada pendekatan-pendekatan kepada orang tuanya. Tetapi ini merupakan peluang sebenarnya ya kalau ditangkap ya. Bisa juga kita buka klinik gigi ya khusus untuk anak ABK. Belum ada sampai sekarang. Ya. Jadi disitulah tantangan mengapa kita membuka unggulan kita ke arah anak berkebutuhan khusus. Next. Nah ini alhamdulillah akreditasi kita unggul ya, ataupun A. Ini menjadi syarat ya. Kalau teman-teman ingin kuliah biasanya perizinan ya itu harus ada akreditasinya A atau saat ini namanya unggul ya. Nah banyak sekali yang memintanya gitu. Next ya. Nah dulu namanya kelas al-jinjang ya, al-jinjang dari D3 ke D4 gitu. Kalau sekarang namanya kelas RPL. Next ya. Nah jadi apa itu RPL? Itu rekoneksi pembelajaran lampau. Dulu mungkin kita mengenal yang dari SPRG ke D3. Nah sekarang juga D4 dianggap RPL juga. Mengapa dikatakan RPL? Karena ada pengakuan di sana Bapak Ibu. Pengakuan apa? Pengakuan dari ijazah D3-nya. Makanya kemarin yang mahasiswa RPL yang tahun ini, kami agak melakukan asesmen itu dan mencocokkan nilainya. Jadi nilai-nilai nanti Bapak Ibu bukan hanya 2 semester di transkrip nilainya. Itu beda dengan Bu Enita dulu, hanya 2 semester. Tapi kalau yang sekarang itu 8 semester. Jadi dianggap sudah kuliah selama 4 tahun. Walaupun kuliahnya hanya 1 tahun. Gitu. Nah, Risma juga dulu 2 semester kan, ya. Nah, makanya kita adakan asesmen gitu ya. Nah, untuk yang sekarang ya, kalau dulu tidak ada asesmen. Nah, ini ya. Jadi ini program RPL. Nah, saat ini kita melalui kebijakan Pak Direktur karena antisipasi teman-teman kita yang jauh ya. Kemudian yang pertama sulit tugas belajar ya. Sulit mendapatkan izin dari atasan untuk tugas belajar, kemudian usia sudah melewati 35 tahun ya. Kalau saya masih 35 nih kelihatannya. 25 jalan gitu ya. Iya, ya. Jadi memang kan tugas belajar itu 35 kalau untuk S1 kan. Nah, maka kita buat program RPL ini dengan metode blended, Bapak Ibu. Jadi daring dan luring gitu. Antisipasi kita. Dan ini sudah diakui oleh diktinya gitu ya. Nah, ini program pembelajaran kita. Nah, ini sekarang sudah berjalan alhamdulillah. Ya, hybrid ya. Itu daringnya 70% ya dan luringnya 30%. Jadi ada kunjungan. Nah, selama ini saat ini kita sudah ada kelas Bengkulu ya. Kelas Kerinci Sungai Penuh. Mana teman-teman Kerinci ada? Ada. Halo, ya. Ya, 2 orang ya. Kemudian kelas Tanjab Tim dan Tanjab Bar ya. Jadi sebulan sekali kami nanti kunjungan ke sana. Silaturahmi sama ngajar sekalian gitu kan. Daripada temannya ke sini, mau ke sini kan lebih besar biayanya. Jadi dosennya yang ke sana. Nah, mungkin inilah tambahan biaya ya bagi ingin yang kuliah ya. Tapi kalau kita hitung-hitung besarlah biaya jauh dari keluarga ya dibandingkan biaya dosennya yang datang ke sana gitu ya. Karena memang inilah pembelajaran kita. Next ya. Nah, ini dasar hukum semua ya. Jadi ini mengapa kita membuat kelas RPL ya. Nanti ini. Nah, di sini ada Permendikbud nomor 41 tahun 2021 ya tentang rekoneksi pembelajaran lampau. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar kita Bapak Ibu ya, sejawat.
mengapa kita membuka RPL terapi gigi, rencana terapan. Next ya. Nah ini struktur mata kuliah, khusus untuk yang 2 semester lanjutan ya. Jadi nanti 2 semester tetap jalan, tapi nanti transkripnya menjadi 8 semester. Ya, nah ini, jadi ada perubahan nilainya nanti. Next, ya ini kecil sekali. Nanti saya kirim ya Bapak Ibu materinya. Ya, ini kami ya, selamat bergabung nantinya di jurusan kesehatan gigi, prodi terapi gigi dan terapan, dan kita menjadi terapis gigi yang handal dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.